Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu Bidan. Sebelumnya perkenalkan ya Ibu ya, saya Bidan Laikatus Salekah yang bertugas pada hari ini ya Ibu ya. Nah, dengan Ibu siapa ini Ibu? Ibu Marwah. Ibu Marwah, ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, saya ingin memakai kontrasepsi KB jangka panjang. Oh, pengen KB tapi jangka panjang. Ibu benar. Kesini sama siapa Ibu? Saya sendiri Ibu Bidan. Kesininya sendiri. Suaminya kemana? Lagi di istirahat, habis pulang kerja Ibu Bidan. Oh iya, kecapean ya? Iya. Tapi suaminya udah tahu Ibu mau ber-KB ini? Tahu sudah, saya sudah rutin kok sama keluarga, sama suami sudah. Oh sudah, mau KB panjang, mau KB jangka panjang gitu? Betul. Nah, kalau boleh tahu Ibu emang sudah mempunyai anak berapa Ibu di rumah? 3 Ibu Bidan. Oh 3. Anak lahirnya itu umur berapa Ibu? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Berarti masih menyusui atau tidak Ibu? Masih masih. Oh, masih ASI ya. Nah, sebelum pindah ke KB yang Ibu mau ini, Ibu sebelumnya mau pasang KB apa? Menggunakan KB apa? Saya memakai KB suntik yang 3 bulan. Oh, 3 bulan. Makanya saya pengen yang jangka panjang karena saya itu orangnya pertama pelupa dan males Bu Bidan. Oh, begitu. Iya, soalnya kan 3 bulan ya, setiap 3 bulan bolak-balik ya. Repot tuh saya apalagi punya anak kecil ya. Nah, untuk itu Ibu Ibu kan pengen milih jangka panjang nih KB-nya, dikarenakan Ibu tidak mau kelelahan karena bolak-balik ya, terus juga pelupa ibunya ya. Nah, ini untuk riwayat menstruasinya itu Ibu setiap bulannya lancar atau tidak Ibu? Lancar Ibu, alhamdulillah sih normal-normal aja. Alhamdulillah. Berarti setiap satu siklus, setiap 1 bulan itu Ibu berapa hari? Alhamdulillah 7-8 hari. Oh, enggak, 7-8 hari ya. Maksimal itu 8 hari ya Ibu ya. Tapi itu Ibu pada saat menstruasi itu mengalami rasa nyeri tidak Ibu? Nyeri juga paling pas hari pertama sama hari kedua aja sih Bu Bidan. Awal-awal doang ya? Awal doang. Untuk darah haidnya itu biasa aja Ibu? Atau untuk banyak gitu? Ya normal aja sih, kadang banyak kadang enggak ya udah. Nah, sebelum kalau untuk riwayat penyakit Ibu, misalkan Ibu mempunyai darah tinggi, terus diabetes atau apa semacamnya Ibu, mempunyai tidak Ibu? Tidak Bu, alhamdulillah saya normal-normal aja. Alhamdulillah ya Ibu ya. Nah, tadi Ibu pengen KB yang jangka panjang ya Ibu ya? Benar. Jangka panjang ini dengan Ibu Siti Marwah ya. Yang berusia berapa Ibu? Saya usia 28. Oh 28, udah anak 3 ya? Iya udah cukup lah Bu Bidan. Iya. Nah tadi sudah ada persetujuan dari suami. Nah untuk itu saya menjelaskan lebih detailnya ya Ibu ya. Nah dikarenakan tadi Ibu masih menyusui ya. Di sini ada 2 macam Ibu KB-nya. Ini aman untuk Ibu menyusui. Yang pertama itu ada implan, yang kedua ada IUD. Nah, implan ini ada 2 jenis Ibu. Implan itu ada implan hormonal sama non hormonal. Nah, yang hormonal itu keutuhannya sama ya Ibu ya, aman untuk Ibu menyusui dan juga jangkanya panjang, dari 3 sampai 5 tahun, ada juga 10 tahun Ibu. Nah, untuk implan hormonal ini ada juga kerugian masing-masingnya ya Ibu ya. Nah, kerugiannya itu di hormonal itu ada kekurangannya itu siklusnya itu berkurang, darah haidnya itu berkurang. Kan tadinya Ibu normal-normal aja, biasanya kayak sehari ganti pembalut 2 kali gitu ya. Mungkin ini lebih sedikit dari itu, bisa berefek dari situ. Dan juga tidak berpengaruh kalau Ibu sedang merasakan nyeri haid pada pas awal pertama menstruasi yang tadi Ibu rasakan ya. Nah, iya Ibu, sekarang lagi menstruasi atau tidak Ibu? Iya lagi menstruasi Bu, udah jalan 4 hari lah apa ini. Oh begitu, 4 hari ya. Nah, saya jelaskan kembali untuk implan hormonalnya Ibu ya. Nah, untuk implan non hormonalnya itu, dia itu kekurangannya ada perubahan mens. Kalau non hormonal, yang hormonal tadi tidak berpengaruh, cuman berpengaruhnya itu darah haidnya itu berkurang saja dan mengalami flex itu Ibu. Nah, kalau yang non hormonal ini perubahan mensnya itu
kayak ibu misalkan hari ini tanggal 30 ini mens, terus nanti tanggal 30 bulan depannya tidak mens, itu kemungkinan wajar ibu ya, soalnya itu efek dari KB non hormonal ini. Dan juga ada efek sampingnya juga di implan non hormonal ini ibu. Efek sampingnya itu ada mungkin ibu bisa mengalami berat badan yang naik atau turun, terus adanya jerawat, terus ibu merasakan pusing di bagian kepala ibu, itu efek sampingnya ibu. Nah, untuk IUD sama hormonal ya, IUD ini sama ada dua macam juga ibu, sama ada non hormonal sama hormonal. Mereka sama-sama kekurangannya. Yang hormonal tadi dapat merubah atau mengurangi darah haid ibu yang tadinya biasa aja terus sedikit keluar darahnya ya, sama terus dan juga mengurangi rasa nyeri juga. Nah, kalau yang hormonal itu, yang non hormonal maaf ibu, yang non hormonal itu sama dia IUD non hormonal itu sama dia akan pada menstruasinya itu ada perubahan ibu. Terus di nyeri haidnya itu akan semakin menguat. Kayak ibu, misalkan ibu biasanya nyerinya biasa aja gitu, masih bisa ditahan, tapi pas sudah menggunakan IUD non hormonal ini, ibu mengalami nyeri yang luar biasa, yang enggak kayak biasanya gitu. Itu yang beda. Bagaimana ibu? Boleh deh Bu, dan saya pengen yang apa sih, implan yang IUD aja, yang IUD yang hormonal, karena kan di situ yang ibu jelaskan tidak mengganggu saat nyeri haid bertambah kan, itu bisa normal-normal aja. Baik. Nah, untuk itu saya jelaskan kembali tentang IUD-nya ya, Bu ya. Nah, IUD ini nanti kita pasang di bagian rahim ibu atau di dalam tubuh ibu. Nanti kita sebelum melakukan pemasangannya, saya akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu kepada ibu, seperti nanti saya akan mengukur tensi ibu, terus berat badan ibu, sama pemeriksaan bagian payudara ibu, perut ibu, sama nanti pemeriksaan di bagian kemaluan ibu. Bagaimana ibu? Apakah ibu bersedia? Bersedia. Nah, bersedia. Nah, untuk itu ini saya buatkan suratnya bahwa ibu sudah bersedia ya ibu ya. Tantangannya ibu ya, di sini. Oke, baik. Nah, sebelum itu ibu bisa ke kamar mandi dulu ya ibu ya, untuk pipis, untuk mengkosongkan kandung kemih ibu ya, nanti dikeringkan habis itu ya. Nah, silakan ibu ke kamar mandi. Ya. Nah, udah ibu kering. Nah, sudah ibu bidan. Sudah. Ibu saya tensi terlebih dahulu ya ibu ya. Nanti setelah habis tensi, tadi ibu belum ukur berat badan ya? Belum. Nanti ya, setelah ini. Aku pinjam tangannya. Ibu. Iya. Alhamdulillah ibu, tensinya normal 120 ke 80 ya ibu ya. Iya. Ibu ukur berat badan dulu ibu. Ini ibu. Oke, berat badannya 45 kilo ya ibu ya. Ibu ke ranjang langsung aja. Boleh. Iya. Baik ibu, sudah bahannya ibu ya. Tadi saya sudah cuci tangan dengan 6 langkah. Ibu bisa tangannya ke atas ya ibu ya. Saya mau periksa bagian payudara ibu ya. Kita lihat di sini ya, simetris ya, tidak ada benjolan apapun ya, tidak ada pembengkakan juga. Ibu saya tekan begini sakit nggak ibu? Oh, berarti tidak ada tekanan ya, tidak ada rasa nyeri. Ibu bisa turunkan kembali. Nah, ibu maaf ya, saya buka bagian perutnya ya ibu ya, bajunya ya. Kita rabah. Ibu, saya tekan-tekan begini, apakah ibu merasakan nyeri ibu? Tidak. Alhamdulillah ya. Kita rabah, tidak ada abdomen juga ya, tidak teraba abdomen. Nah,
Alhamdulillah kalau kayak gitu, ibu bisa adalah mengambil posisi letotomi ya ibu ya, kaki ibu bisa menekuk ya ibu ya. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian vagina ibu. Tapi nanti saya akan melakukan pembersihan vagina ibu terlebih dahulu ya ibu ya. Nah, baik, ibu sudah dalam posisi letotomi. Nah, di sini kita memasang perlak terlebih dahulu ibu. Bokongnya angkat ya ibu ya, sedikit saya mau pasang perlaknya. Ya udah, nah angkat sedikit ibu. Angkat, sudah ibu, turunkan ibu bokongnya. Nah, setelah itu tadi saya sudah cuci tangan dengan 6 langkah. Setelah itu kita pakai handscoon terlebih dahulu. Kita pakai. Ibu, ini saya akan melakukan vulva hygiene ya ibu ya, di bagian kemaluan ibu. Oke. Setelah itu kita pakai saluran hand terlebih dahulu. Kita siapkan alat-alat untuk melakukan vulva hygiene-nya. Di sini ada 2 kom yang berisi DTT dan kapas ya, dengan 1 bengkok. Ibu, saya akan melakukan vulva hygiene ya ibu ya. Kita celupkan kapas ke air DTT. Setelah itu maaf, saya belum memakai handscoon-nya. Kita pakai handscoon terlebih dahulu sebelum melakukan vulva hygiene. Nah, kita sudah memakai kedua sarung tangannya. Kita ambil kapasnya yang kapas air DTT. Nah, setelah itu kita melakukan pembersihan di bagian vulva ibu. Ibu, tarik nafasnya ibu ya. Saya mau membersihkan vulva ibu. Kita bersihkan labia mayora terjauh. Kita buang ke bengkok. Bersihkan labia mayora terdekat. Nah, setelah itu kita buka sedikit untuk membersihkan bagian labia minora terjauh pertama ya. Terus setelah itu labia minora terdekat. Nah, terakhir labia vestibulum ke perineum ke anus. Setelah itu kita nilai di bagian eksternal, di bagian kewanitaan ibu atau vulva ibu, atau di bagian luar vulva ibu. Kita nilai, kita lihat di sini tidak ada varises, tidak ada kelenjar Bartholin ya, terus juga tidak ada ulkus. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemasangan spekulum. Ibu, saya akan memasangkan spekulum ya ibu. Ini spekulum yang dinamakan spekulumnya ibu ya, lihat ini ibu. Nah, seperti cocor bebek ya ibu ya. Nah, ibu mungkin nanti akan sedikit tidak nyaman. Ibu bisa tarik nafas terlebih dahulu ya pada saat saya memasukkannya. Nah, ibu tarik nafas ya ibu ya. Tarik nafas, keluarkan ibu. Nah, kita nilai ya, kita nilai serviks ibu tidak ada lesi ya, keputihannya normal, alhamdulillah ya, tidak kehijauan, normal semua ini. Nah, setelah itu sudah ibu, saya akan mengeluarkan cocor bebeknya ya ibu ya. Ibu bisa tarik nafas, ibu. Nah, sudah. Taruh di bengkok. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan dalam atau peda ibu. Saya akan masukkan jari saya ke dalam bagian vagina ibu. Ibu bisa tarik nafas ya ibu ya. Tarik nafas ibu. Nah, setelah itu kita nilai di sini serviksnya geraknya bebas ya, pastikan serviksnya gerakan bebas, terus tidak ada tanda-tanda kehamilan ya, seperti porsinya melunak, terus tidak ada massa juga di dan tidak ada massa di adnexa ya. Nah, ibu, saya akan mengeluarkan jari saya ya ibu ya. Ibu bisa tarik nafas kembali dan keluarkan ya ibu ya. Tarik nafas ibu. Tarik nafas, dan sudah. Nah, setelah itu kita bereskan alat-alat terlebih dahulu. Kita lepaskan sarung tangannya. Nah,
kita beritahu hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan. Ibu, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan dalam ya, semuanya alhamdulillah normal ya Ibu ya. Nah, dan ini Ibu bisa memasang KB IUD-nya ya Ibu ya. Nah, setelah itu saya akan melakukan pemasangannya Ibu ya. Nah, kita siapkan alat-alatnya. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemasangannya. Pertama kita memasang handscoon terlebih dahulu, handscoon yang baru ya di sini. Pakai. Nah, setelah memberitahu informasi hasil pemeriksaan tadi ke Ibu, kita siapkan IUD-nya. Kita IUD-nya tetap dalam kemasannya ya. Kita masukkan kedua sisi batang IUD untuk memasukkan ke dalam kabinnya. Nah, ini udah ya. Dan pendorongnya juga sudah terpasang di sini. Kita siapkan sebelah sini. Nah, setelah itu kita memasang handscoon. Oke, maaf guys, maaf ya. Nah, setelah itu IUD-nya sudah siapkan, kita pasang duk sterilnya. Beritahu Ibu untuk mengangkat bokongnya. Ibu angkat bokongnya ya Ibu ya. Saya mau pasang duk sterilnya. Bawah Ibu, angkat dikit ya Ibu ya. Tahan Ibu, sebentar. Sudah, setelah itu kita pakai sarung tangan. Nah, sudah. Setelah itu kita memasang spekulumnya. Ibu, saya akan memasang spekulumnya lagi ya Ibu, tapi ini spekulumnya yang berukuran besar ya Ibu, yang tadi kecil atau cocok bebeknya Ibu ya. Ibu bisa tarik nafas kembali. Saya akan memasukkannya. Tarik nafas Ibu. Tuh, tarik. Nah, tarik nafas Ibu. Tarik nafas. Keluarkan Ibu. Nah, sudah ya. Kita kunci kulumnya. Setelah itu kita berikan antiseptik pada area serviks Ibu. Kita ambil apa namanya Ibu tuh? Nah, lalu kita berikan antiseptik ya kepada area serviks Ibu dengan tampon tangi. Kita siapkan di antiseptik. Oke Ibu, saya berikan antiseptik ya Ibu. Bagian serviks Ibu. Cara memutar 2 kali ya. Nah, setelah itu kita berikan kembali 2 kali ya. Bersihkan secara memutar di serviks. Kita tembak. Sudah. Nah, setelah itu kita pasang tenakulumnya untuk menjepit bagian porsius. Ibu tarik nafas ya Ibu. Ini saya akan menjepit bagian dalam Ibu. Mungkin nanti Ibu merasakan nyeri ya Ibu ya. Nah, kita jepit bagian porsius Ibu di arah 10 atau jam 2. Kita jepit sampai mengunci. Nah, sudah ya. Setelah itu kita tentukan. Udah itu. Nah, setelah itu tenakulumnya sudah terpasang, kita lakukan pengukuran di posisi uterusnya dengan sonde dengan teknik no touch ya. Kelihatan nggak? Nah, setelah itu kita ukur
uterus ibu ya dengan apa ini namanya, ukur dengan sonde ya. Kita masukkan secara no touch atau tidak menyentuh area dalam ibu. Kita masukkan ya. Nah, setelah itu kita keluarkan. Kalau sudah ada tahanan, kita keluarkan kembali. Nah, kita lihat di sini ukurannya 7 cm. Nah, setelah itu kita ukur di IUD-nya. Kita ukur, kita sesuaikan ya. Apabila ini kita dorong 7 cm. Nah, sudah. Kita taruh di bengkok sondenya. Nah, tadi sudah tahu ukuran uterus ibu. Nah, setelah itu kita lakukan pemasangannya. Kita ambil IUD yang akan dipasangkan, yang sudah disiapkan juga, masih dalam kemasan. Ini ya. Setelah itu kita masukkan tabung yang berisi IUD atau tabung inserter. Pelan-pelan. Cut dulu. Kita masukkan sampai ada tahanan. Kalau sudah ada tahanan, kita dorong tabung inserternya ke belakang. Sudah. Nah, sudah. Nah, itu nah. Tangan IUD-nya sudah terlepas. Setelah itu kita keluarkan tabung inserternya secara pelan-pelan. Nah, kita jangan langsung keluarkan semuanya. Kita ambil gunting untuk memotong benangnya dengan jarak. Nah, tabung inserternya jangan dikeluarkan semua. Kita ambil gunting dan kita gunting benangnya dengan jarak 3-4 cm. Nah, setelah itu sudah kita keluarkan semuanya, kita taruh di bengkok. Saya lepas ini. Setelah itu kita berikan antiseptik untuk mendep-dep bagian yang terluka, yang dijepit tadi. Nah, setelah itu kita berikan antiseptik ya ke bagian yang terluka selama 60 detik atau 30 detik ya. Kita tap. Nah, sudah 30 detik saja. Keluarkan, taruh di bengkok. Nah, setelah itu kita keluarkan spenakulumnya juga atau cocor bebeknya. Ibu, tarik nafas ya ibu ya. Saya akan mengeluarkan cocor bebeknya. Nah, tarik nafas ibu. Nah, sudah. Alhamdulillah IUD-nya sudah terpasang ya. Nah, setelah itu kita bereskan alat-alatnya terlebih dahulu. Kita bereskan. Semuanya sudah dibereskan alat-alatnya. Setelah itu kita cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan konseling pada ibunya. Cuci tangan dengan 6 langkah. Nah, sudah cuci tangan, kita berikan konseling kepada ibu. Baik ibu, alhamdulillah tadi pemasangan IUD-nya sudah selesai ya ibu ya, sudah terpasang dengan baik, tidak ada gejala apapun tadi ya ibu ya. Nah, bagaimana ibu perasaannya setelah pemasangan IUD? Nah, alhamdulillah ini sih bu agak sedikit agak aja sih. Belum terbiasa ya ibu ya, nanti kalau sudah 1 tahunan itu mulai terbiasa nanti ya. Nah, ini saya akan memberikan konseling untuk ibu di rumah ya. Nanti ibu sering-sering mengecek benang IUD-nya di rumah ya ibu ya, setiap setelah menstruasi.
Ya, kalau menstruasinya sudah selesai, ibu periksa dengan tangan ibu. Tangan ibu masuk ke vagina ibu, ya. Nah, untuk mempermudahnya, ibu bisa kaki satunya ibu itu angkat ke bagian pinggiran tempat tidur. Nah, setelah itu bisa masukkan sambil berdiri, gitu ya. Atau enggak jongkok ibu di kamar mandi bisa. Nah, kalau enggak teraba, nanti ibu bisa langsung ke tenaga kesehatan ibu. Nah, itu tanda bahaya ibu kan, karena takutnya IUD-nya terpasangnya miring atau bagaimana ya, ibu ya, dikhawatirkan. Nah, kalau ibunya juga merasakan nyeri atau sampai demam gitu ya, segera ke fasilitas kesehatan ya ibu ya. Nah, nanti kalau IUD-nya terlepas sendiri dengan spontan gitu ya ibu ya, itu langsung ke tenaga kesehatan juga ibu ya, untuk konsul kembali ke tenaga kesehatan. Bagaimana ibu, apakah ada yang bisa saya apakah ada yang ditanyakan kembali? Jadi ibu sudah cukup. Alhamdulillah. Kalau kayak gitu tadi kalau kayak gitu saya akan menanyakan kembali pada ibu. Tadi bagaimana cara mengecek benang IUD-nya? Ya, seperti kaki saya di angka 1 dan sambil menyender di samping kasur ataupun sambil jongkok, terus masukkan ke jari saya, diraba. Jika ada berarti emang bagus, ada. Jika tidak ada dan tidak teraba benangnya, itu bisa konsultasi kembali ke tenaga kesehatan. Ya, bagus kalau gitu. Berarti sudah cukup jelas ya ibu ya. Ibu. Begitu, terima kasih ya ibu sudah memperkenankan saya untuk ber-KB ya. Terima kasih juga Ibu Gidan. Terima kasih.